Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas untuk renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Matius 16 ayat 21 sampai ayat 28. Tema yang akan kita renungkan adalah siap menyangkal diri. Ayat yang dipergunakan untuk renungan dengan tema menyangkal diri adalah dari Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Membaca dan mengerti Alkitab secara keseluruhan membawa kita ke pengertian bahwa isu besar yang sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita murid-muridnya melalui ayat 24 bukanlah hanya sekedar mengenai menyangkal diri kita demi Tuhan Yesus. Bukanlah hanya sekedar mengenai memikul salibnya. Bukanlah hanya sekedar mengenai mengikut aku. Namun sebagaimana secara tersirat disampaikan oleh Tuhan Yesus di ayat 26 adalah mengenai harga dari nyawa seseorang. Di ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tuhan Yesus berbicara mengenai seberapakah harga nyawa seseorang. Apakah harga nyawa seseorang itu adalah sebesar segala macam perolehan yang dapat diperoleh oleh orang yang bersangkutan selama si orang yang bersangkutan ini hidup di dunia, meskipun perolehan itu mencakup apapun yang dia inginkan di dunia ini? Apakah ada sesuatu di dunia ini, termasuk perolehan yang dapat diperoleh oleh seseorang selama dia hidup di dunia ini, yang dapat menggantikan harga dari nyawa seseorang termaksud? Dari konteks Alkitab, khususnya di nas yang sedang kita renungkan ini, kita mengetahui tidak ada satu perolehan di dunia ini yang sepadan dengan harga nyawa seseorang. Di dunia ini tidak ada satupun yang dapat menggantikan nyawa seseorang. Mari kita renungkan lebih jauh lagi apa yang dituju oleh Tuhan Yesus pada saat dia berfirman mengenai harga nyawa seseorang. Menggali lebih dalam firman Tuhan Yesus di ayat 24, secara tersirat kita mendapatkan bahwa Tuhan Yesus menghendaki setiap orang yang ada di muka bumi ini menjadi pengikut Dia, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dari Alkitab kita mengetahui bukan hanya sekedar pengikut Tuhan Yesus sejauh omongan orang termaksud atau sejauh yang ditulis di kartu identitas orang termaksud, tapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan menjadi pengikut Dia adalah pengikut sejati, yaitu pengikut yang takut akan Tuhan, yang patuh pada firman Tuhan. Intinya adalah seharga apakah nyawa seseorang adalah seharga bagaimana orang itu menjadi pengikut sejati Tuhan Yesus. Masih di ayat 24 menjawab pertanyaan seharga apakah nyawa seseorang. Secara tersirat Tuhan Yesus menyampaikan seharga seberapa jauhkah orang termaksud menyangkal dirinya demi Tuhan Yesus. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa penyangkalan diri seseorang ini termasuk orang tersebut menyangkal pikirannya sendiri, menyangkal perasaannya sendiri, menyangkal kebenarannya sendiri, menyangkal kehendak dirinya sendiri demi orang termaksud mengikuti pikiran Tuhan Yesus, perasaan Tuhan Yesus, kebenaran Tuhan Yesus, kehendak Tuhan Yesus sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan di Alkitab.
Di ayat 22 dan 23, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Secara tersirat, melalui ayat-ayat ini, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita tindakan seperti apakah ketidakmenyangkalan diri itu. Dalam konteks ini, Petruslah yang dijadikan sebagai contoh. Di ayat ini kita melihat Petrus mengikuti pikirannya sendiri, mengikuti perasaannya sendiri, mengikuti kebenarannya sendiri, yaitu apa yang dianggap oleh otaknya benar, dia ikutin itu. Mengikuti kehendak dirinya sendiri. Kita belajar di sini bahwa apa yang dilakukan oleh Petrus ini adalah bentuk ketidakmenyangkalan diri. Orang-orang yang tidak menyangkal dirinya sendiri, orang itu dipakai oleh iblis. Orang itu menjadi batu sandungan bagi Tuhan Yesus, dan orang itu dari konteks Alkitab kita mengetahui menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Masih di ayat yang sama, Tuhan Yesus menyampaikan secara tersirat seharga apakah nyawa seseorang itu, yaitu seberharga sejauh mana orang termaksud memikul salibnya. Dari konteks Alkitab kita mengetahui yang dimaksud dengan salibnya ini adalah hal-hal yang terjadi pada seseorang yang menyebabkan ketidaknyamanan pada orang termaksud. Ketidaknyamanan ini bisa berupa pencobaan, pergumulan, persekusi, penderitaan, dan masih banyak lagi. Akibat dari orang itu percaya pada Yesus, mengikut Yesus. Kembali di ayat 22 dan 23, Tuhan Yesus secara tersirat menunjukkan kepada kita semua tindakan tidak memikul salib ini, yang dalam hal ini Petruslah yang dipakai sebagai contoh. Kita melihat di ayat 22 dan 23 ini bagaimana Petrus dengan apa yang dia lakukan pada saat dia berinteraksi dengan Tuhan Yesus. Petrus menginginkan kenyamanan bagi dirinya pribadi. Kita tahu dari konteks nas ini dan dari konteks Alkitab bahwa jika apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai Tuhan Yesus akan menderita dan mati di kayu salib terjadi, maka ketidaknyamanan yang luar biasa akan terjadi pada diri Petrus. Petrus tidak mau memikul ketidaknyamanan ini. Petrus tidak mau memikul salib. Apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai tindakan tidak mau memikul salib, orang yang bersangkutan dijadikan alat oleh iblis. Dengan cara iblis menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa tidak memikul salib adalah hal yang nyaman. Dan ini oleh Tuhan Yesus dikatakan Petrus menjadi batu sandungan bagi Tuhan Yesus dan bagi manusia menurut konteks Alkitab. Masih di ayat 24, secara tersirat Tuhan Yesus menunjukkan harga nyawa seseorang, yaitu sejauh mana seseorang termaksud menjadi pengikut Yesus yang sejati. Dari konteks Alkitab yang tadi juga sudah saya singgung adalah pengikut yang takut akan Tuhan dan patuh akan apa yang Tuhan kehendaki. Kembali di ayat 22 dan 23 tadi, secara tersirat kita melihat Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita melalui apa yang terjadi pada Petrus. Orang-orang yang mengikuti pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, kebenarannya sendiri, kehendak dirinya sendiri, dia bukanlah pengikut Yesus yang sejati, tapi dia adalah pengikut dirinya sendiri. Secara tersirat firman Tuhan ini mengatakan mereka yang bukan pengikut Yesus yang sejati sebetulnya mereka itu adalah mengikuti kehendak iblis. Orang yang seperti itu menjadi batu sandungan bagi Tuhan Yesus, dan dari konteks Alkitab kita mengetahui menjadi batu sandungan bagi sesama manusia. Sekarang mari kita renungkan seharga apakah nyawa seseorang menurut Tuhan Yesus. Di ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya,
Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Secara tersirat dan juga melalui konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa harga nyawa seseorang adalah seharga seberapa Tuhan Yesus membalas orang itu. Yaitu berdasarkan antara lain perbuatan-perbuatan orang itu yang sudah dibicarakan tadi di ayat 24. Sejauh mana orang itu menyangkal diri, sejauh mana orang itu memikul salib, sejauh mana orang itu menjadi pengikut sejati dari Tuhan Yesus. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa balasan ini ada dua kemungkinan. Kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus, bersama Tuhan di surga, atau kehidupan kekal di neraka. Kita mengetahui yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah seharga kemuliaan Bapanya di surga, artinya seharga kehidupan kekal bersama Bapanya di surga, bersama diri Tuhan Yesus di surga, di mana orang termaksud akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Tuhan dan orang-orang kudus Tuhan. Itulah harga yang diberikan oleh Tuhan Yesus, oleh anak manusia kepada nyawa seseorang, yaitu kehidupan kekal bersama Bapanya di surga, bersama Tuhan Yesus sendiri di surga. Yang mana dari konteks Alkitab kita mengetahui hanya Bapa di surgalah yang bisa memberikan kehidupan kekal di surga. Dan cara untuk memperoleh kehidupan kekal di surga ini adalah dengan seseorang percaya sepenuhnya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukti nyata dari percaya kepada Tuhan Yesus ini antara lain adalah sebagaimana yang kita renungkan di nas kita ini, terutama di ayat yang ke-24 tadi, yaitu orang termaksud menyangkal dirinya sendiri, orang termaksud memikul salib, orang termaksud menjadi pengikut sejati dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah tahu melalui renungan kita ini seberapa harga nyawa seseorang yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, seberapa harga yang Anda berikan kepada nyawa Anda sendiri? Hati-hati di dalam Anda menjawab pertanyaan ini, karena jawaban Anda menentukan apakah Anda menjadi bagian kehidupan kekal bersama Bapa di surga Tuhan Yesus, atau Anda menjadi bagian kehidupan kekal di neraka. Mari kita tutup renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan yang mungkin adalah jawaban Anda atas pertanyaan, seberapa berhargakah nyawa Anda sendiri? Mengetahui bahwa Tuhan Yesus menghendaki Anda untuk menjadi pengikutnya yang sejati. Penerapan pertama adalah berdoa, memohon kepada Roh Kudus untuk membuat Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Jika Anda sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda, berdoalah, memohon kepada Roh Kudus untuk mensucikan Anda setiap hari. Karena sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan, anak Tuhan sekalipun tetap melakukan dosa setiap hari. Dan pada saat dosa itu dilakukan, Anda sedang tidak menjadi pengikut Yesus yang baik. Mengetahui bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita, pengikutnya, untuk memikul salib demi Tuhan Yesus. Maka penerapan berikutnya adalah berdoalah, memohon Roh Kudus memampukan Anda untuk setiap hari secara konsisten membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Sehingga Anda bukan hanya mengerti seperti apa salib yang Tuhan Yesus kehendaki untuk Anda pikul, tetapi Anda akan dimampukan untuk memikul salib itu. Penerapan terakhir dalam renungan kita kali ini adalah
mengetahui bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita untuk menyangkal diri demi Tuhan Yesus, maka berdoalah, memohon Roh Kudus membuat Anda setiap hari secara konsisten membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, sehingga Anda mengetahui dengan pasti apa yang Tuhan Yesus kehendaki bagi Anda setiap hari. Menyangkal diri Anda sendiri, menyangkal pikiran, perasaan, kehendak hati Anda sendiri, sehingga pikiran, perasaan, dan kehendak hati Anda adalah pikiran, perasaan, kehendak Tuhan Yesus, sebagaimana disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya yang ada di Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani kalau kita semua anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapan yang baru saja kita renungkan, Tuhan kita dipermuliakan dengan luar biasa. Dan Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat bahwa anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin.